Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kabar kalian hari ini tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan belajar IPS tema 3, subtema 2 dan subtema 3. Yang pertama subtema 2 yaitu perubahan sosial budaya masyarakat setelah adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Amin. Langsung ke materi ya. Perkembangan teknologi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi mengalami kemajuan yang sangat cepat. Contoh peralatan teknologi informasi dan komunikasi di sekitar kita adalah televisi, komputer, smartphone, handphone, atau gadget, atau gawai ya, dan internet. Dampak positif kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Informasi dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Nah, jadi kalian kalau mempunyai handphone, mencari informasi sangat mudah sekali ya lewat handphone kalian. Yang kedua, komunikasi dapat dilakukan dengan mudah tanpa terhalang jarak. Jadi kalian bisa berkomunikasi dengan saudara atau teman kalian baik di luar kota, bahkan di luar negeri. Yang ketiga, sumber belajar dan sumber pengetahuan semakin banyak. Jadi yang ketiga ini sangat membantu kita dalam hal pendidikan ya, terutama bagi kalian untuk pelajar memperoleh sumber belajar. Kalau tadi dampak positif atau dampak baiknya, ternyata juga ada dampak negatif atau dampak buruknya. Dampak negatif kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ingat, negatif itu dampak buruk ya. Yang pertama, masuknya budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Artinya budaya luar yang memang tidak sesuai dengan budaya kita. Yang kedua, kurangnya interaksi langsung akibat lebih banyak menggunakan smartphone dan internet. Nah, jadi interaksi sosial antar manusia atau antar masyarakat ini justru semakin berkurang karena mereka sibuk memainkan handphone mereka ya. Terus yang ketiga, banyaknya tayangan TV atau televisi yang tidak sesuai dengan umur. Terus selanjutnya, berkurangnya semangat belajar anak-anak akibat adanya game online. Nah, jadi memang sekarang game online ini sangat banyak sekali sehingga mengurangi prestasi belajar dari para siswa itu tersendiri. Terus yang kelima, semakin jarangnya anak-anak yang memainkan permainan tradisional. Jadi mereka lebih suka memainkan handphone mereka daripada bermain bersama temannya. Lanjut sekarang ke subtema 3. Perubahan sosial budaya masyarakat dalam rangka modernisasi di bidang ekonomi. Saat ini pesawat terbang sudah menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Masyarakat dari berbagai kalangan dapat bepergian dengan pesawat terbang.
Kereta api menjadi sarana transportasi yang digunakan banyak orang. Setiap harinya ada ribuan orang yang naik kereta api untuk bekerja atau bepergian ke tempat lain. Bus atau bis, kapal laut, kereta api, dan pesawat terbang yang ramai dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk dan jasanya melalui poster ataupun iklan di televisi. Bahkan saat ini ada angkutan online seperti motor, mobil, dan truk yang dipasangi iklan. Saat ini masyarakat dapat berbelanja melalui internet dari mana saja, baik dari rumah, kantor maupun saat sedang berada di jalan. Nah, ini biasanya belanja secara online. Dalam jangka waktu tertentu, barang-barang tersebut akan diantarkan ke rumah pembeli. Modernisasi ekonomi dipengaruhi oleh perkembangan transportasi. Yang pertama, transportasi barang. Pengiriman suatu barang, misalnya pengiriman bahan bakar minyak atau BBM dari produsen ke distributor, yaitu pom bensin ya, hingga sampai ke tangan konsumen atau ke kita, yaitu sebagai pengguna barang tersebut. Terus yang kedua, transportasi manusia. Kemudahan manusia untuk melakukan mobilitas. Mobilitas ini artinya bepergian ya. Adapun dampak positif atau dampak baiknya, dampak positif perkembangan transportasi. Yang pertama, perjalanan transportasi semakin nyaman. Terus yang kedua, waktu tempuh perjalanan lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan mobilitas sehingga masyarakat lebih produktif. Terus yang keempat, mempermudah distribusi barang. Distribusi ini artinya penyaluran barang ya. Kalau tadi dampak positif atau dampak baik, sekarang dampak negatif atau dampak buruknya. Yang pertama, menyebabkan pencemaran udara serta suara. Jadi pencemaran udara ini karena asap dari kendaraan tersebut ya. Terus yang kedua, meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi semakin terlihat. Yang keempat, menimbulkan kemacetan. Terus yang terakhir, minyak bumi menjadi semakin langka. Langka itu artinya sulit didapatkan karena banyaknya kendaraan sekarang yang beredar di masyarakat.